Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Kita ketemu di mata Waalaikumsalam. kuliah ABO, Analisa Berorientasi Objek. Ini pertemuan sesi 15, minggu 15, artinya pertemuan terakhir materi. Minggu depan teman-teman semua sudah masuk ke pekan UAS atau ujian akhir semester. Jadi semester ini akan segera berakhir, naik semester atau lanjut semester di semester berikutnya ya. Jadi kalau yang di semester 4 naik ke 5, yang ketiga naik ke 4, dan seterusnya. Mudah-mudahan nilai atau hasil di semester ini maksimal semuanya ya. Tetap semangat karena sebentar lagi UAS dan kita sama-sama tahu kalau UAS itu tugasnya menumpuk luar biasa ya. Jadi kalau ada yang bisa dicicil dari sekarang-sekarang ya silakan dicicil, jangan nunggu nanti mepet-mepet deadline pengumpulan UAS ya. Kayak misalkan nih ABO, UAS-nya kan sudah dibagikan lama ya, karena sekaligus untuk tugas 2 tuh. Jadi harusnya sudah bisa mulai dicicil, bahkan udah ada yang selesai nih, kayak satu orang nih teman kita udah ada yang selesai dia LM-nya, sudah submit. Oh iya, untuk untuk tugas 2-nya juga waktunya sudah saya revisi sampai dengan berbarengan berakhirnya UAS. Jadi nanti pada submit dokumen jawaban tugas 2 sekaligus juga di-submit untuk UAS-nya ya. Jadi jangan hanya submit di salah satu sesinya aja, dua-duanya harus submit. Nah, pertemuan ke-15 ini kalau misal teman-teman lihat di LMS, tidak ada materi, tidak ada kuis, karena seperti judul materinya, di sesi ke-15 kita nge-review pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-14 dalam pembelajaran mata kuliah ABO, Analisa Berorientasi Objek. Dari mulai object interaction, terus specifying control, interaksi manusia komputer, database atau data management design, terus ada lagi apa tuh, komponen diagram sama deployment diagram. Untuk diagram-diagram UML yang lainnya, sebelum UTS ya, di materi atau di pertemuan sebelum UTS, itu sudah pernah kita bahas bareng-bareng, sudah ada yang kita simulasikan bersama juga lewat tools simulasi online-nya seperti Draw.io atau Visual Microsoft Visio dari yang Office dan banyak tools atau IDE online lainnya. Tergantung teman-teman lebih prefer yang mana. Asal jangan sampai salah versi UML-nya ya. Versi UML-nya sudah versi 2 ke atas, minimal yang 2.0. Jangan pakai yang versi 2 ke bawah atau 1.0. Karena ada perbedaan notasi, khususnya untuk yang interaction diagram tuh kayak sequence, terus ada lagi kayak misalkan di komponen sama deployment-nya itu agak berbeda notasinya. Jadi pastikan versi UML yang dipakai notasinya itu versi 2.0 ke atas, jangan sampai salah. Nah, untuk, pertemuan kali ini saya nggak ngebahas terlalu banyak materi, jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai materi pembelajaran dari pertemuan ke-9 sampai dengan ke-14 silakan. Pertemuan ini yang mau saya bahas tentang UAS-nya dan gimana mempersiapkan UAS-nya, gitu ya. Dan mohon maaf ya, saya baru bisa mengadakan sinkron atau video conference lagi karena memang ada beberapa pekerjaan yang nggak bisa ditinggal, sehingga sulit sekali untuk mengadakan sesi sinkron atau video conference. Mudah-mudahan tidak mengurangi delivery pembelajaran atau materinya, karena setiap materi itu ada evaluasi yang teman-teman kerjakan seperti kuis ya. Dan memang metode belajar kita itu adalah SCL, jadi lebih ke penitik beratannya ke teman-teman sebenarnya. Seberapa aktif teman-teman dalam mengeksplor materinya. Model belajar kita kan discovery learning. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat sesi ini nih belajar materinya tentang deployment diagram. Nah, merasa kurang puas dengan modul atau materi yang disediakan oleh pengajarnya, ya itu bisa bebas explore, cari referensi yang lainnya di internet, sumbernya banyak banget, terus ada simulasi-simulasi yang bisa dipraktekkan. Karena kan nanti untuk pengerjaan si tugas 2 sama UAS, nah itu tuh ada tuh ya yang diminta untuk membuatkan
kayak state chart diagram, komponen diagram gitu ya. Jadi ya harusnya sudah disimulasikan. Atau jangan-jangan belum pernah ada yang mensimulasikan apa yang harus dikerjakan atau dibuat mengenai desain sistem menggunakan toolsnya kita UML ya. Ada yang udah belum pernah simulasi sama sekali nih? Ada yang belum tahu, Pak, nanti, nge-create diagram-diagram UML ini pakai apa gitu? Mudah-mudahan udah tahu semua ya. Jangan sampai di pertemuan terakhir ini masih ada yang nanya nih, "Pak, nanti nge-create, notasinya atau nge-create diagram UML-nya pakai apa tools-nya, software-nya?" Waduh, gawat ya. Mudah-mudahan nggak ada yang nanya seperti itu. Tapi bagusnya pakai apa, Pak? Wah, ternyata masih ada. Bagusnya kalau ada yang punya license-nya Visio, saya sebenarnya lebih prefer pakai Visio, itu ya, Microsoft Visio. Tapi kalau misalkan atau ini ya, Visual Paradigm atau Rational ROS. Cuma ya memang itu software-nya berbayar atau berlicense. Tuh, karena berlicense pasti fiturnya lebih banyak dibandingkan dengan tools atau software yang open source atau gratis kayak apa tuh Draw.io, terus ada lagi kayak Hydromax yang versi gratisnya itu kan terbatas tuh. Memang paling paling enak pakai Visio sih ya. Apalagi kalau misalkan pakai Rational ROS tuh bisa ada yang disimulasikan atau di-compile atau di-run kayak gitu tuh. Jadi dicek proses bisnisnya. Kalau yang kayak gratisan-gratisan kayak Draw.io ya sekedar hanya untuk menggambarkan aja, nggak ada kayak analisisnya lagi. Tuh, bebas ya, mau pakai apapun sebenarnya bebas. Kalau mau yang paling bagus tadi yang saya sebutkan gitu ya. Tapi mau pakai yang open source atau yang free license juga ya nggak masalah gitu kan, karena kita di sini eh saya nggak minta sampai analisis diagram UML enggak, yang penting teman-teman bisa membuatnya, bisa mengimplementasikan pengetahuan tentang notasi UML-nya ya dalam merancang sebuah desain sistem atau perancangan sistem dengan alat bantu UML tadi. Nah, penyebutan UML juga jangan sampai salah ya. Banyak yang sering salah nih, UML itu dibilang metode, UML itu dibilang software, bukan ya. UML itu alat bantu untuk kita ngedesain sistem, perancangan sistem. Dia bukan metode, dia bukan software, tapi alat bantu kita nih, tools-nya atau notasinya. Tuh, notasinya pakai Unified Modeling Language atau notasinya atau tools alat bantunya itu pakai UML. Dengan diagram-diagram yang ada di dalam UML itu banyak tuh. Nah, ini nih kayak misalkan ada yang di chat nih. Nah, ini salah kaprah ya. Salah ya, Das, Pak. salah satu konsep yang salah kaprah yang banyak ada di internet. Jadi sekali lagi, bukan suatu metode. Oke, Pak, dikoreksi, Pak. Betul. Jadi UML itu alat bantu kita gitu. Kalau metode itu kayak gini, metode perancangan sistem itu kan kayak misal SDLC gitu ya, terus pakai modelnya waterfall, terus ada lagi agile, metodenya ada lagi Scrum dan lain-lain. Metode itu artinya langkah-langkah atau ada urutan sistematisnya yang nanti salah satu tahapan di dalam metode. Contohnya dalam pengembangan sistem atau pengembangan perancangan sistem adalah ada desain sistem tuh ya, ada desain sistem. Nah, pada saat ngedesain sistem kita menggunakan toolsnya apa? Kita menggunakan UML di situ, notasi UML untuk bisa mendesain sistem. Ya, Mas Dipen, yang resen boleh silakan. Pak Riyad. Ya, malam. Pak, saya boleh tanya Pak tentang soal UAS Pak. Ya, nanti mau dijelaskan. Oh, ya udah, oke thank you Pak. Oke, nanti habis saya jelaskan baru tanya ya. Oke, saya share dulu dah, jadi biar cepat kita nggak lama-lama lah. Mana dia? Mana dia? Ya, Pak. Ini dia. Sebentar. Soal UASnya sama soal tugasnya itu sama ya.
Nah, kalau teman-teman lihat ini soal UAS. Terus satu lagi ada soal tugas 2 yang saya share. Itu isinya sama, ya. Ini soal tugas nih. Judulnya kan tugas 2, tugas 2. Terus satu lagi ini adalah soal UAS nih ya. Sini soal UAS. Nah, di soal UAS atau di soal tugas 2 ini ada sebuah deskripsi narasi dari sebuah proses bisnis yang ada pada sebuah instansi atau perusahaan ya atau organisasi. Contohnya di sini si tempatnya ya atau instansinya PT Himatika. Dengan yang mau kita coba jadikan studi kasus adalah proses bisnis presensi kehadiran atau absensi karyawan. Sorry, laptop saya sudah mulai panas sepertinya, agak ngeheng. Oke. Nah, terus ada pendahuluan sedikit yang menceritakan tentang si instansinya atau proses bisnisnya gitu ya. Dan ada sedikit yang mau diulik nih di sini nih, memiliki contoh di sini ya, ada penjelasan si PT Himatika ini ada sekitar 1.000 orang nih karyawannya. Terus setiap karyawannya model kerjanya untuk jam masuk kerjanya ada 3 shift dalam 24 jam per hari kerja. Nah, tapi ada kondisi nih kalau misalkan ada order, ya ada order dari konsumen yang didapatkan oleh PT Himatika itu naik signifikan, rata-rata karyawannya akan diminta untuk lembur. Nah, karena di Himatika ini presensinya untuk rekapnya masih manual ya dalam sistem absensi karyawannya, nah kita diminta untuk mengakomodasi permasalahan tersebut. Dan apa solusi yang kita tawarkan? Mengembangkan sistem absensi karyawan. Nah, proses bisnisnya diceritakan di sini sedikit nih ya. Jadi untuk sistem absensi ini dimulai dari si admin. Dia mencatatkan seluruh data karyawan, jadi dia mendata nih, mengelola data seluruh data karyawan dan masing-masing karyawan itu ada nih shifting-nya, ada karyawan yang masuknya pagi atau shift 1, ada yang siang, shift 2, dan malam shift 3. Nah, setiap karyawan itu shift-nya nggak hanya satu, shift-nya bisa di-rolling, misalkan di minggu pertama dia shift 1, minggu kedua dia shift 2, minggu ketiga shift 3. Atau kalau ada yang mau dibuat permanen shift-nya, boleh silakan. Itu alternatif ya, dan saya nggak wajibkan. Tapi kalau ada yang bisa membuat shifting-nya, bisa dirotasi, itu lebih bagus. Nah, dikarenakan sistem absensi yang digunakan adalah sidik jari, yang nanti mau dikembangkan, jadi setiap karyawan ini perlu diambil contoh sidik jarinya dan dimasukkan ke dalam data karyawan oleh admin aplikasi atau si administrator aplikasinya. Dia yang nanti akan mendata semua biometrik, yaitu sidik jari dari karyawan. Nanti presensinya pakai fingerprint. Nah, data karyawan yang nanti akan dimasukkan, ini contohnya nomor induk pegawai atau nomor induk karyawan ya, nama karyawan, terus shift karyawan, dan identifikasi masing-masing sidik jari. Terus untuk kalau data shift-nya yang dimasukkan apa sih? Aturan jam kerjanya, jam masuk, jam mulai, jam mulai istirahat, selesai istirahat, dan jam pulang. Kalau misalkan 8 jam kerja di shift 1, contohnya mulai kerjanya jam 8 ya. Itu nanti akan pulang kalau 8 jam berarti jam 5. Karena kenapa? Jam mulai istirahat sama jam selesai istirahat itu nggak dihitung ya, biasanya gitu kan di umumnya. Jadi jam 8 sampai jam 12 itu 4 jam, jam 12 sampai jam 1 istirahat tidak dihitung, jam 1 sampai jam 5 4 jam lagi jadi 8 jam. Nah, setelah data mentah dari mesin asumsi itu raw datanya ya, itu sudah ada semua, terus data tersebut akan dipindahkan ke ini ya, nanti akan sorry nih, setelah menerima data mentah dari mesin absensi, maka data tersebut akan dipindahkan setelah jam masing-masing shift selesai untuk dianalisa oleh administrator sistem. Nah, ini jadi nanti kalau misalkan sudah
Finger juga itu nggak akan otomatis langsung dia oke masuk. Akan ada analisa yang dilakukan oleh admin dan analisanya ini nggak manual ya, otomatis. Jadi dibuatkan kalau misalkan ada yang kurang dari 8 jam masuknya atau jam kerjanya berarti tidak memenuhi jam kerja di hari itu. Tapi kalau 8 jam pas itu berarti memenuhi atau lebih ya, dan lebihnya itu ada toleransinya. Kalau lebih sampai 4 jam berarti itu hitungannya harusnya sudah lembur. Kalau lebih cuma setengah jam atau sampai 1 jam itu masih dianggap ya udah gitu ya. Kayak misalkan dia, fingernya jam 7.45 artinya kan belum jam masuk, terus pulangnya jam 4 apa, jam 5 lewat misalkan setengah 6 berarti kelebihan kan. Tapi kan kelebihannya masih kurang dari 1 jam tuh jam kerjanya, ya itu berarti nggak ada hitungan lemburnya. Kalau misalkan dia pulangnya harusnya jam 5 sore tapi dia finger pulang nanti jam 10 malam, itu berarti sudah masuknya lembur. Nah ini untuk lemburnya, aturannya teman-teman ditentukan sendiri aja. Misalkan lebih dari 1 jam jam pulangnya itu dia hitungannya sudah ada lemburan tuh 1 jam dengan nanti ada fee-nya, lembur yang akan dihitung. Untuk setiap tanggal 20 tiap bulan, ini admin akan lihat laporan jam overtime masing-masing karyawan. Berdasarkan tadi yang saya jelaskan ya, itu bisa dilihat dari jam masuk dan jam pulang atau jam keluar ya dari karyawan tersebut. Terus nanti juga kalau si admin mau ngelihat laporannya dia juga bisa nih, laporan ini ada absensi per hari, terus kalau mau dibuatkan per minggu, per bulan juga boleh akumulasinya. Dan laporan ini juga bisa dilihat oleh manajemen. Nah, kalau misalkan begini kan berarti ada akun atau hak akses yang dibuatkan untuk, manajemen si PT Himatika ini ya, ada satu user yang di-create nih. Terus selain itu PT Himatika menyediakan bot komputer yang dapat diakses oleh masing-masing pegawai dan pegawai juga bisa melihat laporan absensi serta laporan overtime untuk dirinya sendiri. Nggak harus di bot komputer sih, kalau mau lihat dari handphonenya juga bisa atau dari perangkatnya sendiri, di PC sendiri juga bisa. Pasti dibuatkan akun juga nih ya untuk si karyawannya biar bisa ngelihat laporan presensinya. Kenapa? Takutnya dia ada yang lupa absen, terus nanti bisa mengajukan kan lupa absen atau ternyata perhitungan gajinya tidak sesuai nih dengan yang dia jalani. Dia misal ada lemburan 10 hari tapi kok dibayar lemburnya cuma berapa gitu. Jadi nanti kan bisa saling cross check, mau dibuatkan akun bisa, bagusnya dibuatkan akun untuk karyawan. Atau kalau misalkan karyawan yang nggak mau dibuatkan akun, disediakan satu page yang nanti karyawan tinggal masukin nomor pegawainya dan dia bisa melihat laporan itu. Nah, tapi di sini sorry, nggak taunya saya nggak ngeliat ini ya. Semua user menggunakan sistem absensi ini diharuskan untuk login. Nah, berarti karyawannya dibuatkan akun karena harus login terlebih dahulu. Pertanyaannya atau apa yang nanti harus dikerjakan? Nah, berdasarkan studi kasus di atas, teman-teman diminta untuk gambar ilustrasi proses bisnis yang mau dibuatkan ini ya, yang mau dibuatkan sistemnya ya. Desain sistemnya dimulai dengan rich picture diagram. Ini di UTS sudah pernah teman-teman buat ya. Mau pakai flow map, flowchart juga boleh. Eh, proses bisnis berjalan ini ya, bukan proses bisnis usulan. Jadi proses bisnis berjalan ya, proses bisnis berjalannya di sini memang tidak digambarkan, tapi teman-teman bisa melihat kesimpulan. Ini kan proses bisnis usulannya nih, proses bisnis usulannya. Artinya proses bisnis usulan itu mengevaluasi atau melengkapi atau dimodifikasi dari proses bisnis berjalan yang ada kekurangan. Artinya di proses bisnis berjalan ini akan ada kekurangannya yang tidak sama dengan proses bisnis usulan yang sudah dijelaskan. Proses bisnis usulan sudah dijelaskan itu ada di atas tuh. Jadi teman-teman sebenarnya tinggal gambarin aja nih, desain sistemnya. Oke, dari ilustrasi proses bisnis berjalannya, teman-teman diminta untuk analisa permasalahan proses bisnis berjalan menggunakan salah satu framework analisis. Ada PISIS, ada Fishbone, ada balance scorecard, ada root cause analysis, atau ada fault tree analysis. Saya akan bahas dua ini yang paling banyak dipakai, yang balance scorecard, terus root cause analysis, sama fault tree analysis. Boleh dieksplor masing-masing. Kalau ada yang mau pakai ya silahkan aja, tapi kalau ada yang mau menggunakan yang si dua notasi itu boleh-boleh aja ya. PISIS framework. Nah, ini PISIS framework.
Saya mau langsung yang gambarnya aja deh, langsung contohnya aja. Yang bagus yang apa nih? Nggak begitu kelihatan ya. Coba sebentar. Kecil sekali. Coba kita buka. Coba cari lagi yang lain. Wah, ini PDF. Bentar ya, laptop saya ini sudah mulai lelah dia karena belum di turn off seminggu terakhir ini. Oke, saya download aja lah filenya. Waduh. Kelihatan ya? Harusnya kelihatan sini. Saya zoom dikit deh. Oke, ini mana dia tadi contoh pieces framework-nya. Ini nggak terlalu oke sih. Tapi nanti kita lihat dulu aja. Sebenarnya tadi ada yang bagus tapi nggak bisa dibuka. Tadi mana ya? Nah, ini sih boleh nih. Ayo, lama sekali ini ya. Lihat di sini deh. Nah, ini dia. Kalau misalkan ada definisinya nih, kerangka yang dipakai untuk mengklasifikasikan suatu problem, opportunities, dan direktif. Nah, PCC itu sebenarnya dari beberapa indikator sih untuk menganalisa sebuah permasalahan pada sebuah proses bisnis berjalan yang mau dibuatkan eh, sistem untuk memperbaiki atau sebuah sistem untuk solusi sih sebagai solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, aspek atau indikator dalam bisnis itu ada performance, terus ada information, terus ada economic, terus ada control, ada efisiensi, dan ada service. Ada 6 ya indikatornya: performance, information, economic, control, efisiensi, dan service. Nah, yang bagus sebenarnya dibuatkan seperti ini, ada kendala dan solusi untuk masing-masing performance-nya. Ini saya lagi download satu lagi tapi belum kebuka. Kita lihat di dokumen yang lain deh. Ada yang jelas nggak di gambarnya? Kalau di modul soalnya tidak dijelaskan ya, jadi teman-teman harus searching yang lain. Nah, ini contohnya. Ini kayaknya gambarnya lumayan deh. Nah ya, laptop saya agak freeze, ngehang lagi dia. Nah, ini ada sebuah jurnal yang di dalamnya dia pakai analisa pieces untuk analisa permasalahan. Nah, kayak gini. Jadi ini judulnya apa nih? Judulnya itu Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.
di RW 5 Cengkareng dengan penerapan metode Naive Bayes-nya. Nah, ini ada metode Naive Bayes-nya nih. Oh, ini teman saya ternyata yang punya. Oke, alasan kenal. Nah, contohnya kayak gini nih, pada saat analisa PISIS, dari beberapa indikator atau aspek di PISIS-nya dibandingkan antara kendala dan solusi yang mau didapatkan. Contoh dari aspek performance. Kendalanya apa? Contoh di sini atau yang dipresensi tadi, sistem yang belum support atau sistem yang memang belum proper untuk presensi gitu ya. Dari segi performance, tidak ada pendataan untuk biometriknya, tidak ada perhitungan untuk lembur, tidak ada manajemen shift untuk karyawan. Contoh kendalanya seperti itu di performance. Terus di solusinya apa? Nah, dibuatkan sebuah aplikasi, mau multi-platform apps atau aplikasinya berbasiskan website, boleh aja, di mana di situ nanti untuk manajemen atau pengelolaan data presensi kehadiran, dari shifting-nya karyawan, itu pasti akan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat gitu ya. Ada untuk yang perekaman biometrik juga dan lain-lain. Secara informasi pasti akan ada kendala di sistem yang lama atau sistem yang berjalannya. Nanti teman-teman apa kendalanya di situ, saya nggak jelasin semua. Kalau saya jelasin semua nanti jadi jawabannya ya. Dan solusinya setelah dibuatkan sistem yang baru, dari aspek informasi seperti apa. Contoh salah satunya tadi, karyawan sendiri bisa cross check tuh dari presensi kehadiran dia terhadap report yang di-generate oleh sistem, apakah sama atau tidak gitu ya. Dari segi ekonomi, di kendala-kendalanya segi ekonomi itu apa aja nih kendala-kendalanya. Kalau misalkan tidak ada sistem, mungkin ada penambahan SDM yang untuk melakukan atau mengelola data, tadi lemburan atau data-data shifting karyawan. Karena kalau misalkan satu orang aja, stafnya mungkin akan kesulitan dengan karyawan yang jumlahnya tadi sekitar 1.000-an gitu ya. Nah, solusinya gimana? Kalau sudah ada sistem, dapat jawaban apa untuk menyelesaikan masalah yang didapat di bagian ekonomi itu. Masalah kontrol, ya kalau ada sistemnya pasti akan lebih terkontrol. Dilihat jelas ada hak aksesnya ya, untuk masing-masing akun punya privilege atau roles masing-masing. Efisiensi, nah ini berhubungan dengan eee, waktu yang lebih cepat, penggunaan sumber daya yang lebih sedikit, terus cost yang dikeluarkan juga coba dilihat apakah lebih efisien atau tidak, sampai dengan ke servis atau layanan. Nah, PISIS itu yang dianalisa. Terus kalau contoh lainnya adalah fishbone diagram. Nah, fishbone diagram ini sebenarnya lebih ke arah sebab akibat dari permasalahan. Ya, sebab akibat dari sebuah permasalahan. Jadi ada sebab yang menjadikan sebuah akibat atau permasalahan utama. Kalau teman-teman lihat seperti itu. Jadi ada problem of effect-nya atau main problem-nya dan ada, penyebab-penyebab yang menjadikan masalah itu ada atau memunculkan masalah itu timbul atau muncul gitu ya. Contoh di sini pakainya yang ini 5M sih harusnya, karena fishbone diagram itu harusnya ada materi apa, komponennya itu apaan aja gitu. Nah ini kita lihat di sini, jangan yang ini ya. Eee, nah di fishbone diagram itu harusnya fishbone diagram itu nama lainnya diagram Ishikawa ya, karena penemunya si Pak Ishikawa. Oh ini bagus nih, ada langkah-langkah pembuatannya juga dan teman-teman bisa pakai ya, dari eriskusnadi.com. Ntar Pak linknya Nah, Pak. saya share di chat aja. Jadi kalau yang nggak ikut berarti nggak di-share ya. Wah itu tuh. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Dasar. Nah ini nih kategori sebab utama menganalisis, mengorganisasikan sebab sedemikian rupa hingga masuk akal dengan situasi. Ada beberapa kategori, contohnya kategori 6M yang menjadi, penyebabnya dari permasalahan utama. Mesin, metode, material, manpower, measurement, atau modern nature, lingkungan atau milinya. Nah, biasanya nih kalau ilmu komputer pakainya yang ini, kalau konstruksi pakainya yang 8P gitu ya, atau pakai yang ini nih, konstruksi oh, ya udah ada keterangannya ya.
industri manufaktur. Nah, di sini nih, kita salah satunya di manufaktur. Terus ini industri jasa, ada 8P, ada product, price, place, promotion, people, process, physical evidence, dan productivity and quality. Terus ada lagi yang 5S, di jasa, surrounding, supplier, system, skill, safety. Nah, untuk teman-teman saya saranin kalau di computer science pakai yang 6M ini, kalau mau pakai Fishburne atau Ishikawa. Nah, untuk cara penggunaannya atau pembuatannya ini ada lengkap nih. Yang pertama, menyepakati pernyataan masalah. Nah, pernyataan masalah itu ya diinterpretasikan sebagai efek atau secara visual dalam Fishbone seperti kepala ikannya di sini nih ya. Jadi kayak permasalahan utamanya nih. Nah, terus suruh gambarin ini dan lain-lain. Terus langkah kedua, mengidentifikasi kategori-kategorinya. Contoh taruhlah pakai yang 6M. Maka 6M ini yang akan kita ilustrasikan di sini. Bisa menggunakan kategori lain yang dapat membantu mengatur gagasan-gagasan. Nah, kategorinya biasanya 4 sampai dengan 6 kategori. Contoh di sini, di 5M yang dipakai hanya material, metode, man, and machine atau tools. Dari si 6M ini. Ya, teman-teman tentukan apakah semuanya digunakan atau hanya 4 aja. Minimal 4, jangan sampai kurang dari 4. Terus langkah ketiga, menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Nah, ini teman-teman yang analisa nih ya. Nanti dituliskan di sini ya dari apa sebab-sebab potensialnya terus ke sub sebabnya. Oke, sampai terus-terusnya. Ini yang Fishburne. Kalau yang dari satu lagi lengkapan yang tadi ya. Kalau yang dari Wikipedia hanya secara umum aja penjelasan tentang Fishburne ya. Yang ini dari oke nih referensinya. Jadi sampai ada langkah-langkah pembuatannya bisa dipakai. Nah, kalau yang ITAL gimana? ITAL lebih susah ya. P3 kalau nggak salah. Nah, ini ITAL salah satu contohnya adalah sebenarnya komponennya dikit, tapi kalau dibuatkan itu nanti jadi banyak cabangnya. Sekarang udah ada yang ITIL versi 4 ya. ITIL ini sebenarnya hampir sama dengan kayak modelnya analisa menggunakan Agile itu. Karena dia ada service design, service strategi, sama service transition yang dianalisa atau jadi komponen analisanya. Tapi dari komponen analisa utama ini nanti akan di breakdown lagi menjadi lebih detail. Akhirnya jadi banyak. Nah, ini ada perbandingan yang ITIL versi 4 sama yang 3. Agak, wah, nggak kelihatan gambarnya. Terus contoh lagi yang balance scorecard deh. Kalau yang balance scorecard, nah ini nih. Sedikit lebih simpel dari ITIL kalau yang balance scorecard itu. Ini definisinya. Nih, evaluasi strategi dan teknik kendali. Ya, evaluasi strategi dan teknik kendali. Kalau kita lihat langsung contohnya, contoh di sini nih. Ada fokus-fokus vision dan strateginya dilihat dari segi finansial, customer, terus ada learning growth sama internalnya. Dan ini nggak mutlak ini ya parameternya. Kalau teman-teman lihat di contoh-contoh lainnya juga pasti akan beda-beda. Oke, contoh di sini nih Corporate Finance Institute, dia dilihat dari finansial, bisnis proses. Nah, ini ada permasalahan di bisnis proses. Ada customer, ada organizational capacity yang nantinya parameter-parameter ini demi untuk mendapatkan tujuan atau tujuan akhirnya adalah business outcome, tujuan bisnisnya. Boleh pakai balance scorecard juga, silahkan aja. Jadi tentukan sendiri aja analisisnya mau pakai yang mana. Mau pakai yang PSIS, Fishbone, balance scorecard, atau tadi ITIL ada, terus yang root cause analysis sama fault tree analysis di searching sendiri ya, explore sendiri. Lalu kalau sudah diproses bisnis sistem berjalannya dianalisa, tinggal dibuatkan rancangan proses bisnis sistem berjalan.
Apa aja yang dibuatkan? Use case, activity, dan sequence, class, state chart, komponen. Sama kalau misalkan ada asumsi sendiri, ada improvement sendiri, atau ada ide sendiri yang mau dituangkan ya silakan. Atau ada diagram lain yang mau dimasukkan juga boleh aja silakan. Sampai terakhir dibuatkan vlog atau presentasinya yang diupload ke YouTube maksimal durasinya adalah 15 menit. Minimal berapa? 3 menit gitu ya. Nah, untuk masing-masing diagram ini sendiri, kalau kayak use case, activity sequence, class diagram, state chart udah pernah dijelaskan sebelum UTS. Dan di sini juga makanya kalau yang di 1, 2, 3 ini nggak ada penjelasannya, state chart masih ada penjelasannya. Jadi untuk dimulainya ini, activity-nya gitu atau state-nya, statusnya dimulai sebelum jam masuk, maka state yang berlaku adalah state tentatif. Nah, dan terus sampai dengan proses terakhirnya adalah pencatatan kelebihan jam kerja karyawan yang disebut sebagai overtime pegawai. Komponen diagram apaan aja? Paket-paket data yang berisi atau isinya ada paket data absensi, paket laporan absensi yang dikontrol oleh main program, dan lain-lain sampai dengan reporting atau laporan dari laporan presensi, laporan overtime gitu. Dan di sini nggak sampai ke nggak sampai ke fungsi atau fitur penggajian ya. Jadi teman-teman cuma bikin sampai presensi aja tuh. Kalau ada yang bablas sampai penggajian ya silahkan, boleh-boleh aja. Kalau waktunya sempat dan memang mau, tapi kalau tidak ya cukup sampai yang sudah ditentukan aja di soal gitu. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jelas ya? Clear ya? Mau nanya Pak, soal di Apa? ini Pak, yang bab Mana nih? 2 Bab bab 2 Pak, ini poin 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 D. Itu poin typo nggak Pak? D. Poin D dari nomor 2 ini Iya, dari apa nomor nih? 2 itu. Pulang yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh shift yang diikuti oleh pegawai tersebut. Ini Hmm. Itu maksudnya nyambung ke poin C atau poin sendiri Pak? Satu poin sendiri. entry absensi karyawan. Entry ini dilakukan secara manual oleh admin jika terdapat kasus karyawan. Oh iya, maaf ya. Bener nih ya. Harusnya ke sini ya. Hmm. Iya, ini nyambung. Thank you. Nyambung ke enter. Jadi kalau misalkan kayak ada karyawan yang pulang sebelum waktu pulangnya atau sesuai dengan shiftingnya ya, sebelum sebelum shiftingnya itu admin yang entry sendiri karena kan karyawannya nggak finger ya. Karyawannya kan nggak pinjar pulang tuh, ataupun kalau dia pinjar pulang, ada dispensasi agar jam kerjanya tidak agar jam kerjanya sesuai. Jadi jam kerja tidak kurang dan tidak dihitung. Kalau misalkan contohnya sakit, izin atau cuti izin pulang yang lebih cepat gitu ya, yang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dengan shiftingnya. Contohnya harusnya pulangnya jam 5 nih kalau yang shift 1. Dia jam 2 udah izin pulang, entah karena sakit atau apapun. Tapi dia tetap pinjer. Mau pinjer nggak pinjer, nanti si administrator ini wajib untuk kayak apa ya, updating lah, di-updating biar nggak terpotong jam kerja atau gimana. Ini contohnya perusahaannya baik nih, gitu ya. Clear, jelas? Sejauh ini jelas Pak. Oke, beres ya. Ada satu orang yang sudah mengumpulkan. Nah, kalau yang sudah mengumpulkan ada yang tidak sesuai, boleh diedit waktunya. Ya, sekarang tinggal informasi waktunya nih. Lupa ya. UASnya kan minggu depan dimulainya, 24 Juli 2023. Waktunya itu 2 minggu. Jadi, terakhir submit atau terakhir pengumpulan UAS sampai 6 Agustus 2023.
Kalau di sistem di setting-nya 6 Agustus jam 23.59 WIB ya, WIB bukan WIT atau WITA ya, bukan waktu zona tengah atau timur, tapi yang zona waktunya barat. Jadi kalau teman-teman yang ada di daerah WITA, berarti di sana jam 22.59 ditutup atau sampai batas waktunya di situ. Terus kalau teman-teman yang di timur, di zona timur berarti sampai jam 21.59 bener ya, itu ya. Jadi sebelum jam 10 malam tuh teman-teman yang di timur udah harus submit, karena lewat dari itu sistemnya close, tuh. Dan untuk UAS dipastikan administrasinya sudah selesai atau beres, jangan sampai ada administrasi yang masih bermasalah, nanti mengganggu pengerjaan UAS-nya. Takutnya akunnya disuspend atau diblokir, nggak bisa login ke LMS, nggak bisa login ke Siakat juga. Jadi teman-teman menghadapi kesulitan seperti itu. Kalau memang ada dispensasi yang disosialisasikan oleh prodi atau kampusnya, boleh dimanfaatkan tuh dispensasinya untuk misalkan kelonggaran atau penundaan bayar biaya kuliahnya. Jadi cari-cari informasinya, jangan sampai nggak dapat informasinya. Itu ya, jangan sampai nanti UASnya sudah berlangsung, tapi teman-teman terhambat dalam pengerjaannya. Dan kalau misalkan ada yang seperti itu, waktu disosialisasi atau waktu kita acara ngobras, ada solusi-solusinya ya. Minta dulu soalnya ke temennya, dikerjakan, terus nanti sambil cari cara untuk bisa menyelesaikan administrasi, tapi jangan sampai sudah lewat masa UASnya. Jadi begitu sudah beres, ini tinggal upload-upload aja ya kan lebih gampang gitu ya. Ya kalau misalkan ada dispensasi seperti yang tadi disampaikan, boleh dimanfaatkan, jangan sampai tidak dimanfaatkan atau tidak dicoba, dan jangan sampai tahunya setelah masa UAS berakhir. Nah yang kayak gini-gini kadang-kadang nih ya, UASnya udah selesai baru sibuk, "Pak minta dibukain lagi," dan segala macam. Sistemnya aja udah nge-lock ya, terus dari bagian akademik udah nagih nilai dan segala macem gitu. Nah kita mau bukain lagi gimana? Atau bahkan setelah semesternya berakhir, udah masuk semester yang baru, baru, "Pak saya mau ngirim jawaban UAS." Nah jangan sampai ada yang kayak gitu. Oke ya, ada lagi yang mau ditanyakan silakan. State chart diagram, langsung ke contoh state chart diagram aja biar nggak bingung ya. Contoh state chart diagram gini, sebenarnya diagram itu tuh nggak ngulang-ngulang, kayak activity ke sequence itu hampir sama, cuma bedanya gini, activity itu ngegambarin proses bisnis atau aktivitas di dalam sistemnya. Sequence ngegambarin, tadi ya, activity itu menggambarkan alur urutan proses bisnis di sistem. Secara ya proses bisnisnya aja gitu ya. Nah, sequence menggambarkan alur atau urutan algoritma pada sistemnya. Nanti akan seperti apa dengan aliran datanya itu atau pesan yang dikirim biasanya berupa fungsi, metode atau data tuh. Tapi kalau dibaca atau diterjemahkan ya sama, cuma beda bentuknya aja atau isinya gitu. Nah, state chart ini sama lagi dengan eh sequence dan activity tadi, cuma notasinya yang berbeda. Kayak misalkan kalau di soal nih, di soal, kalau teman-teman lihat di state chart diagram yang diminta apa nih? Nah, state chart diagramnya, kelihatan nih untuk proses presensi, mulainya dari mana? Ya, state mulainya dari mana? Sebelum jam masuk, itu ya. State selesainya yang mana? Yaitu perhitungan atau pencatatan, jam kerja serta kelebihan jam kerja yang disebut overtime. Nah, untuk buatnya seperti apa? Nih ada state chart yang gampang nih, contoh kayak gini nih ya, hampir sama dengan activity. Nah, misalkan ini jam masuk, fingerprint gitu ya, terus di sini ke data fingerprint-nya dicek, oke beres,
Terus kalau misalkan tidak terbaca gimana, ada notifikasi apa, di alat juga kan akan ada notifikasinya gitu ya. Ngirim pesan ke alatnya nanti, alat fingerprint-nya nanti akan, apa ya, mengeluarkan notifikasinya misalkan suara atau teks atau apa gitu, misalkan finger gagal dan segala macem, gitu. Terus kalau misalkan sudah selesainya Fincher pulang, ya udah beres, tapi ini kan belum selesai sampai di situ. Sistem masih akan atau alur proses bisnisnya masih ngegambarin sampai dia ngerekap atau men-generate, perhitungan jam kerjanya sudah sesuai atau tidak. Jadi state chart yang digambarin itu bukan dari mesin Finchernya, tapi dari sistem yang memang untuk, entry datanya diambil dari mesin fingerprint-nya. Kalau misalkan contoh state chart diagram login nih yang gampang nih. State chart diagram login. Nah, ada yang susah, ada yang gampang ya. Ini apa nih? Nah, ini login. Nah, kalau teman-teman lihat bedanya apa sama activity diagram? Ini saya tanyakan dulu, apa bedanya sama activity diagram? Dari Keterangan state di Sama ya, Pak. panahnya, Pak. hah? Keterangan di panahnya. Eh, ya bisa, satu lagi sama nggak ada yang beda ya. Iya, Sama Pak, ini nggak nih, ada nih yang beda, lihat nih. Pak. Lihat di sini. Kalau activity diagram ada alur atau proses yang paralel kayak gini pakai notasi apa? Di fog Fog. gitu ya, Pak. Fog ya. Oke, Pak. Nah, terus di-join lagi. Di dia nggak ada ya. Terus kalau lihat start dan end-nya, notasinya sama nggak tandanya? Sama ya. Nah, tapi sebenarnya untuk yang paralel gini harus pakai fork juga di state chart tuh. Nih, lihat nih. Fork dan join juga ada, tuh ya. Terus lihat lagi notasinya ada yang berbeda. Kalau di activity diagram jika ada decision pakai notasinya yang apa sih namanya itu yang belah ketupat ya. Nah, di state chart pakainya nih lingkaran kecil ini, polos. Nah, ini ada lagi nih contohnya. Nah, state chart lebih advance dari sekedar activity. Model pesannya ada yang sinkron, pesan dua arah. Lihat tuh. Contoh setelah di sini ya, contoh ini di ATM nih. Setelah masukkan PIN ada verifikasi, gitu ya. Kalau misalkan benar ya next session, tapi kalau misalkan salah suruh re-enter PIN. Contoh tadi pada saat fingernya masuk, beres terdata. Fingernya nggak masuk, suruh finger ulang. Contohnya itu, ya. Jangan terpengaruh dengan bentuk yang seperti ini, mau kita bikin lurus ke samping terus bisa, mau dari atas ke bawah juga bisa gitu ya. Perbankan secara online nih contoh lagi, ini banyak. Atau kalau misalkan ada yang mau ngelihat contoh state chart diagram, presensi atau fingerprint, ada ini. Tuh, banyak. Mana nih? Oh ini ATM, sorry. Ini ATM. Oke. Finger nih, absensi sidik jari tuh ya, sequence-nya ada. Ini jangan ditunjukkan lah ya. Yang pasti tadi udah saya jelaskan. Eh, jadi bedanya sama sequence sama activity itu apa? Ya bedanya cuma beda notasinya dengan beda maksudnya aja. Ingat kalau di activity diagram itu kan nggak ada pesan yang dua arah, nggak ada two way communication, alurnya ya udah lurus aja bablas gitu. Cuma ada decision kalau misalkan benar kemana, kalau salah emang kalau balik lagi dia return gitu. Sama seperti penggambaran flowchart atau flow map gitu kan nggak ada yang komunikasi dua arah. Kalau sudah di sequence, state chart mesin diagram, state chart diagram, deployment diagram, itu ada komunikasi dua arah. Ada pesan kalau contoh kayak di sequence yang balik lagi kayak tadi tuh, itu namanya return message tuh.
Tapi kalau di state chart nggak return message, ya udah ada notifikasi atau ada pesan aja. Kalau misalkan tadi contoh pincernya gagal atau loginnya gagal, itu. Jangan sampai ini aja yang paling teman-teman harus hindari. Sekali lagi antara activity, sequence, state chart ini sebenarnya isinya nggak sama. Si state chart dengan activity, oke, ini hampir sama. Hampir sama lah, ngegambarin proses bisnis yang tidak ke algoritma banget atau tidak ke coding. Gampangnya gini lah saya bilang ya. Di sequence itu alur codingnya atau alur algoritma atau alur program yang digambarin. Makanya di sequence itu tidak seperti activity. Pesan-pesannya bukan seperti pesan aktivitas menjalankan sebuah proses bisnis di sistem, bukan. Fungsi itu jalannya kemana, dari kelas yang mana atau dari objek yang mana. Terus jenis pesannya seperti apa, apakah sinkronus, asinkronus, atau return message, dan lain-lain gitu ya. Ini sequence kayaknya udah pernah saya jelaskan sebelum UTS nih. Jadi disimak lagi dah penjelasannya. Kalau ada recordingnya silahkan cek recordingnya. Kalau ada modulnya tolong cek balik modulnya lagi ya. Oke ya, itu tadi untuk state chart diagram. Satu lagi, kelas diagram itu bukan IR atau IRD. Jangan sampai salah. Kalau teman-teman searching di web, contoh kelas diagram itu yang keluar IRD yang dirubah doang bentuknya. Tuh. Kelas itu bukan berarti table atau sebuah data dalam basis data. Beda ya konsep kelas dengan konsep table di dalam sebuah database. Ya, walaupun agak-agak mirip, kelas punya atribut juga. Database juga punya atribut, table ya table punya atribut atau data juga punya atribut. Tapi kalau kita ke OOP yang ngebentuk kelas itu gimana? Nah ini ada nih. Menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Iya, sama. IRD juga menghubungkan gambaran masing-masing entitas. Tapi jangan sampai tertipu. Jangan sampai salah. Maksudnya gini, konsepnya OOP apa? Kayak ada inheritance, polymorphism gitu ya, terus ada enkapsulasi. Nah, kelas ini kan dibentuk dari apa kalau misalkan di konsepnya OOP? Ini yang harus jangan sampai salah. Bedanya kelas sama objek dah coba saya tanya dulu nih sebelum jauh-jauh. Masih ada yang hafal nggak? Hierarkinya. Hierarkinya. Hierarkinya objek yang di atas atau kelas yang di atas? Kayaknya kelas ya, Pak. Kelas. Iya. Ada yang jawab objek? Iya, Pak. Objek di atas, kelas di bawah. Oh lah. Ayo, yang benar berarti yang mana nih? Kelas apa objek yang di atas? Objek, Pak. Objek itu apa? Gini ya, lebih gampang ya. Kalau kita kayak punya sebuah, kita lagi bikin program lah ya, di sebuah satu halaman program. Ya, ada yang namanya main program, ada yang namanya sub main program kan, gitu ya. Nah, kelas ini itu adalah main-nya. Objek ini adalah sub-nya. Gitu. Paham nggak? Kalau teman-teman baca definisinya itu pusing. Saya kasih yang simpelnya aja gitu lah. Jadi kelas ini kayak main-nya. Objek itu sub-nya. Gitu ya. Gampangnya gini. Ada kelas kendaraan. Ada kelas kendaraan. Objek-objek yang membentuk kelas kendaraan itu bisa ada banyak nih.
kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, kendaraan roda 3, dan kendaraan-kendaraan lainnya. Atau saya lebih spesifikkan lagi, mobil, motor, pesawat, kapal laut, dan lain-lain. Itu objeknya. Kelasnya adalah kelas kendaraan. Paham ya? Nah, terus dari masing-masing objek itu punya metode. Metode ini artinya tindakan apa sih yang bisa dilakukan terhadap objek tersebut, atau di kelas juga punya, Jadi fungsi-fungsi apa yang bisa dijalankan atau dikerjakan sama objek atau kelas tersebut gitu, metode itu atau function gitu ya. Metode sama function ini lagi-lagi nih dua hal sebenarnya beda, tapi ya bilang aja sama, karena kalau kita lihat perbedaannya juga bingung, secara penggunaannya kita sama menggunakannya seperti itu konsepnya. Jadi teman-teman gak usah pusing sama teori, yang penting bisa make gitu aja. Nah, sebenarnya di konsep OOP itu ada behavior namanya, kebiasaannya atau pola perilakunya dia. Contoh kayak gini, si mobil sama kapal laut ada perbedaannya. Yang satu jalan di aspal, yang satu jalannya di air atau di laut. Nggak sama kan? Artinya metode yang bisa kita lakukan terhadap objek tersebut pasti akan berbeda. Kalau teman-teman cari contoh kelas diagram, metode di bawahnya itu semuanya hampir sama. Add, edit, delete, view. Add, edit, delete, view, semuanya sama. CRUD lah pokoknya lah. Metode atau operationnya di semua kelas itu dibuatnya CRUD semua. Padahal tadi yang saya sampaikan, nggak semuanya punya metode yang sama. Itu. Dan satu lagi, ada simbol di depan atribut sama di depan metodenya ada plus minus. Plus minus itu menggambarkan sifatnya dia, apakah public, global, atau lokal, private, atau protect. Plus itu biasanya menggambarkan itu global. Terus yang minus yang menggambarkan apa? Explore ya. Jadi kalau saya jelasin di sini nanti tidak ada yang mau cari-cari tahu. Beres. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Baik, Pak. Silakan. Silakan kalau mau tanyakan. Amankah? Amankah? Pusing ya. Wah, pusing. Santai, santai. Pak, nanti recordnya tolong di posting ya. Ya, nanti setelah selesai convert, terus besok lah ya. Karena malam ini seperti saya sudah tidak sempat untuk mengerjakan kerjaan lagi. Nanti akan saya posting kok, recordingnya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, aman ya? Nggak ada yang tanyakan? Oke, kalau Aman, Pak. tidak ada lagi, karena ini pertemuan terakhir kita di sesi perkuliahan atau pembelajaran, ini sesi 15, sesi 16 sudah UAS. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama teman-teman semua dalam kurang lebih 1 semester ini dalam proses pembelajarannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Dan jangan kendorin semangatnya, minggu depan sudah UAS. Dan tetap santai ngadepin UASnya, nggak usah terlalu panik. Dan harus tetap diingat, maksudnya santai itu bukan sama sekali tidak dikerjakan, dicicil modelnya, jangan sistem SKS. Kalau sistem SKS pasti nanti akan banyak masalah. Nah, itu ya, mudah-mudahan materi bermanfaat. Jangan lupa kalau ada simulasi atau praktek yang butuh dipraktekkan. Kayak contohnya pembuatan diagram-diagram di UML dengan model-model seperti tadi state chart, terus ada deployment diagram, ada komponen diagram, kelas diagram yang tadi kita bahas, dan diagram-diagram lainnya itu disimulasikan biar pemahaman materinya lebih baik lagi. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, wabarakatuh. Pak.